Hai, selamat datang di channel Exxon Media. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Kita akan belajar tentang sel penyusun makhluk hidup. Apa itu sel? Mari kita buat perumpamaan. Kamu pasti tahu tentang struktur sebuah rumah. Rumah tersusun dari tembok, pintu, jendela, atap, dan lain-lain. Sebidang tembok tersusun atas ribuan batu bata yang direkatkan satu sama lain. Tanpa batu bata, mustahil tembok dapat berdiri. Nah, ibarat batu bata yang tersusun membentuk tembok, demikian pula sel menyusun tubuh makhluk hidup, termasuk tubuh kita. Lalu, apa yang dimaksud dengan sel? Apa fungsinya di dalam tubuh? Bahasan berikut akan menjelaskannya. Saat terdengar kata sel, mungkin yang terbesit dalam benak adalah tempat untuk mengurung penjahat atau pelaku tindak kriminal, ya kan? Pemahaman ini tidak seutuhnya salah, sebab sel diibaratkan sebuah kamar-kamar kecil yang tersebar di seluruh tubuh. Isi kamar tersebut berupa organel sel yang selalu beraktivitas. Karena itu, sel dapat diartikan sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup dan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan. Aktivitas kehidupan sel meliputi sintesis, pengangkutan zat, pernapasan, pengeluaran zat, sisa, pertumbuhan, dan perkembangan. Penemuan sel pertama kali diawali dengan ditemukannya mikroskop oleh Anthony von Leeuwenhoek. Ukuran mikroskopnya hanya sedikit lebih besar dari sendok makan. Objek yang ingin diamati tinggal ditaruh pada ujung jarum di depan lensa. Adanya penemuan mikroskop ini mengilhami ilmuwan Inggris Robert Hooke, ahli pembuat mikroskop, melakukan pengamatan terhadap suatu objek biologi. Saat itu, ia mengamati irisan penampang melintang gabus batang tumbuhan. Ia melihat bahwa di dalam irisan itu terdapat rongga segi 6 yang kosong dan mati. Ia menyebut rongga tersebut dengan nama sel, yang berasal dari kata selula, yang berarti kamar. Tahun 1838, dua ahli biologi Jerman, yaitu Matthias J. Schleiden yang ahli botani dan Theodor Schwann yang ahli zoologi, membuktikan bahwa sel itu hidup dan bukanlah sekedar kamar kosong. Namun, di dalam sel tersebut terdapat sitoplasma yang berisi cairan. Oleh karena itu, muncullah teori terkait sel. Teori ini dinamakan teori sel, yang berbunyi bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel merupakan bagian terkecil makhluk hidup yang memiliki aktivitas kehidupan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sel merupakan penyusun dasar tubuh makhluk hidup. Penelitian tentang sel kemudian dilanjutkan oleh Felix Dujardin. Ia menemukan bahwa sel terdiri atas dinding sel dan isi sel. Nah, isi sel ini meliputi materi yang bersifat hidup dan termasuk bagian terpenting sel hidup. Isi sel tersebut dinamakan protoplasma dengan arti zat pertama yang dibentuk. Protoplasma merupakan bagian sel yang berisi cairan menyerupai agar-agar. Pada waktu itu, organel belum ditemukan. Pada tahun 1858, Rudolf Virchow melengkapi teori tentang sel tersebut. Ia menemukan bahwa setiap sel berasal dari sel yang ada sebelumnya, atau omnis cellula cellula. Sehingga muncul teori sel yang menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Tahun 1880, August Weismann memberikan suatu kesimpulan bahwa sel yang ada saat ini dapat ditelusuri asal-usulnya hingga makhluk hidup yang paling awal. Inilah sejarah penemuan sel dari awal hingga abad ke-19. Tentunya pembahasan sel saat ini semakin berkembang. Sel hidup memiliki berbagai ukuran dan bentuk.
yakni bulat, oval, panjang, pendek, berekor, atau lainnya. Pada organisme multiseluler atau bersel banyak, sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama akan membentuk sebuah jaringan. Sekelompok jaringan yang berbeda akan menyusun suatu organ. Kemudian organ-organ yang berbeda bekerja bersama membentuk sistem organ. Berbagai sistem organ yang berbeda akan berkumpul sehingga terbentuk individu. Seiring perkembangan teknologi mikroskop dan teknik pewarnaan, penemuan bagian sel pun mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan organel sel sebagai penyusun sel hidup. Alhasil, komponen sel yang diketahui semakin bertambah. Sel tidak hanya tersusun atas membran plasma, inti sel, dan sitoplasma saja, namun juga organel sel. Bahkan, pada tahun 1944 telah ditemukan komponen sel, yaitu DNA atau gen. Selain sebagai unit terkecil dalam kehidupan, sel juga sebagai unit fungsional. Artinya, sel-sel yang menyusun tubuh makhluk hidup tersebut dapat melakukan fungsi atau kegiatan hidup. Selain itu, sel juga berperan sebagai unit hereditas, pewaris, yaitu penurun sifat genetis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Demikianlah penjelasan tentang sel penyusun makhluk hidup. Terima kasih telah menonton.